Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini teman-teman, berhubung ada salah satu dari kalian yang request untuk pembahasan seputar lever atau yang mungkin lebih dikenal dengan sebutan Leverify. So, di sini saya decide untuk coba bahas nih terkait koin lever ini. Di mana koin lever ini seperti yang kita tahu adalah salah satu koin yang berkecimpung ya di sektor DeFi. Dan seperti biasa teman-teman, di banyak video saya juga saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman nih sebelum nonton analisa-analisa koin tertentu, teman-teman bisa baca-baca nih artikel atau mungkin news yang memberikan informasi-informasi seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman tuh tahu gitu, paling enggak dapat informasi, dapat ilmu tambahan, dapat pengetahuan tambahan terkait apa sih yang lagi dibahas nih. Misalkan seperti Leverify ya teman-teman ya. Ini saya mengutip dan mengambil dari artikel dari platform Ajaib teman-teman. Dan ini bukan endorse, jadi teman-teman bisa pakai artikel apapun. Yang penting ada informasi-informasi yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran tambahan nih. Misalkan seperti ini nih, Leverify. Apa sih Leverify itu? Dan kemudian cara kerjanya gimana? Dan sebagainya, ada fitur apa aja? Dan berbagai hal lain teman-teman. Dan itu membantu kita ya untuk mengetahui paling nggak mungkin kalau misalkan buat teman-teman yang mungkin punya barangnya atau mungkin berencana untuk menjual atau membeli aset tertentu teman-teman, ini membantu banget untuk kalian lebih tahu nih, lebih mengenal aset yang kalian beli atau lebih mengenal aset yang kalian transaksikan teman-teman, dan juga pastinya bisa menambah conviction kalian seperti itu. Dan oke, di sini teman-teman bisa baca-baca sendiri melalui artikel-artikel seperti ini karena udah banyak ya yang menyediakan fasilitas dengan bahasa Indonesia seperti ini. Jadi buat teman-teman yang punya masalah nih, punya language barrier, misalkan nggak ngerti bahasa Inggris dan sebagainya, harusnya udah nggak jadi alasan nih teman-teman. Dan oke, di sini kita langsung fokus aja untuk membahas Leverify ini, di mana by coin market cap teman-teman. Per sekarang video ini diambil, itu Leverify ini berada di urutan 472 di coin market cap berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan kalau kita move to the price action teman-teman, kita coba pindah ke price actionnya. Nah seperti ini. Dan tentunya sebelum saya mulai analisa secara price action ini, disclaimer dulu bahwasannya video kali ini bukanlah bermaksud untuk mengajak teman-teman menjual atau membeli aset tertentu, bukan juga bermaksud untuk mengajak teman-teman untuk bertransaksi di aset tertentu, dan bukan untuk mempromosikan aset tertentu juga teman-teman. Jadi harapannya teman-teman tetap bijak, tetap lakuin riset mandiri teman-teman, do your own research ketika ingin bertransaksi dalam suatu transaksi tertentu, dan juga harapannya teman-teman juga analisa mandiri nih. Jadi jangan telan mentah-mentah semua yang diberikan baik dari influencer manapun teman-teman. Nah oke, di sini kita langsung fokus aja untuk analisanya. Dan kalian bisa lihat, ini saya buka di time frame weekly ya teman-teman, atau time frame yang lebih besarnya. Sebenarnya di Leverify ini dari sejak awal listing nih teman-teman, di bulan kurang lebih bulan Juli ya teman-teman ya, di sini di lebih tepatnya di tahun 2022 ini ranging teman-teman, sebenarnya cuman bergerak di sini-sini aja. Nah, cuman bergerak di range ini aja teman-teman sebenarnya. Namun memang ada beberapa momen ya ketika dia pump signifikan and then dia turun signifikan juga ada teman-teman. Kayak di sini nih. Banyak banget yang momen lever ini seperti itu. Yang mana semacam jadinya semacam terlihat seperti habit teman-teman ya. Kalian bisa lihat dia pump and then turun signifikan juga teman-teman. Kayak di sini juga dia pump signifikan, habis itu koreksinya juga lumayan dalam teman-teman ya. Nah, oke. Di sini seperti biasa saya udah tandain teman-teman area-area penting yang mungkin bisa kalian pertimbangkan dan kalian tinjau nih apabila kalian memang tertarik dengan Leverify ini. Teman-teman bisa lihat-lihat aja untuk area-area yang saya tandai. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasannya sebelumnya juga ya seperti yang kalian tahu, Leverify ini juga terkoreksi ya sangat signifikan dari titik puncaknya. Kita coba tarik ke bawah. Nah, ini 50% lebih teman-teman. Dan sebelumnya di sini kalian bisa lihat bahwasannya Leverify ini teman-teman sempat menyentuh key support areanya yang ada di sini. Nah, kayak gini. Teman-teman bisa lihat kenapa ini key support area, karena kalian bisa lihat ini demand area yang sangat-sangat penting teman-teman. Yang mana kalau ini di breakout atau di breakdown maksudnya teman-teman, maka kita akan menuju ke fase price discovery di mana nggak ada harga secara historical yang lebih rendah, sehingga di sini akan kesulitan nih untuk mencari supportnya ke harga yang lebih bawah apabila memang harus terkoreksi lebih jauh teman-teman untuk Leverify ini. Namun untungnya teman-teman, seperti yang kalian lihat ya, di sini ternyata ada rejection
kalian bisa lihat di sini ada buntut panjang banget, ini ada pengambilan liquidity, dan ternyata ketika menyentuh di key support area ini langsung pullback teman-teman, dan menunjukkan reaksi yang cukup positif teman-teman. Dan so far untuk Leverify ini berhasil reclaim lagi untuk demand areanya yang di sini teman-teman. Dan di sini kita belum tahu bagaimana pergerakan selanjutnya, namun tentunya kita bisa memprediksi atau lebih tepatnya mengantisipasi nih kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi. Misalkan seperti kemungkinan pertama, yang mana teman-teman bisa lihat ya, di sini ada big fair value gap di time frame weekly-nya teman-teman dari candle ini. So ada potensi untuk Leverify ini teman-teman, yang lebih tepatnya ya, coin lever atau Leverify ini, teman-teman bisa lihat karena memang basicnya tekanan jualnya masih tinggi. Kalian bisa lihat, maka mungkin aja dia terjadi seperti ini teman-teman. Nah, dia turunkan ke sini. Nah, maka ada potensi dia fill nih fair value gapnya. Ketika memang dia mengalami kenaikan seperti ini, dia fill fair value gapnya, and then mengalami koreksi lebih jauh teman-teman. Karena memang trennya sekarang sedang downtrend teman-teman untuk Leverify ini. Kalian bisa lihat meskipun ada pullback, namun teman-teman bisa lihat nih dari atasnya di sini mengalami penurunan yang signifikan teman-teman. Bahkan kalau misalkan kita mau lihat dari bawah nih, di sini ketika dia pumping di sini, and then ketika dia turun, dia sempat menyentuh juga nih ekornya di sini teman-teman. Maka ini bisa kita artikan bahwasannya penurunannya itu juga cukup kuat ya, atau tekanan sellernya juga cukup kuat teman-teman. So kemungkinan yang pertama adalah mungkin aja dia bisa fill dulu fair value gap ini, and then dia terkoreksi lebih lanjut teman-teman. Nah kemudian teman-teman, untuk kemungkinan selanjutnya tentunya ada kemungkinan bullish, di mana apabila memang Leverify ini ternyata banyak buyers yang tertarik untuk membeli dan punya likuiditas yang cukup untuk mengangkat harganya lebih tinggi teman-teman, maka akan sangat baik apabila bisa reclaim di supply area di sini teman-teman. Karena ketika dia reclaim di sini, maka akan terjadi market structure shift teman-teman, atau pergantian arah. Di sini ada market structure shift-nya kalau teman-teman mengerti mungkin. Dan ketika terjadi market structure shift ini teman-teman, maka dia akan naik, and then ketika dia memang breakout dari area supply ini, maka area supply ini akan bertransformasi menjadi demand area setelah market structure shift-nya terjadi, and then dia akan ketika dia breakout, maka ada potensi dia akan testing lagi nih ke sini, baru melanjutkan penguatannya teman-teman, atau kenaikannya. Dimana kita tahu ya, itu basic banget, dimana di sini kalau misalkan nih di breakout, maka akan menjadi resistance become support, and then dia akan bisa melanjutkan kenaikannya dan berpotensi untuk menguat kembali teman-teman, apabila memang ada cukup buyers yang bisa nih atau tertarik untuk membeli dari si lever ini. Namun kalau ternyata tekanan sellernya ternyata masih mendominasi terus nih, gimana? Maka yang kemungkinan besar terjadi antara kemungkinan yang pertama atau lebih buruk lagi mungkin teman-teman. Di sini kalian bisa lihat kalau kita ubah dari time frame hourly-nya. Nah, mungkin kita coba untuk lihat lebih detail. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasannya di time frame hourly di sini ada fair value gap terdekat teman-teman yang belum di fill penuh, yang mana di sini ada fair value gap yang cukup signifikan. So ada potensi memang dia mengunjungi dulu nih untuk fair value gap ini teman-teman. Baru kemudian apabila memang ternyata tekan sellernya cukup kuat, maka karena di sini artinya sudah terbreakdown nih dari demand areanya, maka ada potensi menurun atau pergerakan harganya akan cenderung melemah, and then dia testing dulu ke resistance-nya di sini, yang mana di sini terbalik ya. Kalau tadi di atas sana ada potensi resistance become support, maka di sini terbalik teman-teman, support become resistance teman-teman. Nah kayak gini, maka ada potensi dia akan melemah kembali ke bawah apabila kemungkinan yang ini yang terjadi teman-teman. Nah berdasarkan price action tersebut, teman-teman bisa nih mengambil gambaran kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dimana kalau misalkan kita coba lihat nih, kita coba lihat data lain deh ya, jangan cuma teknikal aja. Kita coba lihat dari sini teman-teman, cryptorank.io. Di sini untuk Leverify sendiri sesuai yang tadi di CoinMarketCap ya, urutannya di 400-an teman-teman. Dan so far kita bisa lihat nih untuk backersnya di sini, atau yang berinvestasi di Leverify ini, venture capitalnya, kalian bisa lihat ada dari Parafy Capital, DWF Labs dan sebagainya teman-teman. Di sini ada cukup banyak memang. Namun meskipun demikian, kita juga perlu sadar kalau kita cek di analytics-nya, teman-teman bisa lihat bahwasannya di Q1 nih, kita coba lihat datanya di Q1. Nah yang ini sorry teman-teman, kelewat tadi. Di Q1 2024 memang Leverify ini mengalami kenaikan yang signifikan ya, 65%-an lebih teman-teman. Namun
Di Q2 dan Q3 ini harganya merosot teman-teman. Di sini minus 5%, it's okay, namun di sini 30-an% teman-teman. Jadi let's see di Q3 ini sebelum berakhir akan seperti apa closingnya. And then di Q4 nanti akan seperti apa untuk Leverify ini sendiri. Dan mungkin segitu aja teman-teman untuk analisa yang saya bisa deliver ke kalian seputar koin Lever ini. Hopefully teman-teman apabila memang hendak melakukan transaksi, maka transaksilah dengan resiko yang sudah terukur dan juga potensi profit yang sudah terukur pula teman-teman. Harapannya jangan lupa teman-teman juga jaga resikonya. Jangan lupa pasang stop loss buat teman-teman yang memang trading mungkin dan sebagainya. Jangan lupa untuk money managementnya dijaga juga teman-teman. Dan mungkin sekian dari saya di video kali ini, and I'll see you teman-teman in the next video.